Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan lebaran. Apakah kawan-kawan ikut serta dalam euforia menghadapi lebaran, yakni pulang kampung? Kawan-kawan sekalian, berdasarkan perkiraan akan ada sekitar 80 juta orang Indonesia yang akan pulang kampung. Dari Jakarta sendiri diperkirakan 13 juta. Melihat besarnya angka orang yang pulang kampung itu saja, kita dapat memahami bahwa keinginan, hasrat untuk pulang kampung itu melekat pada diri manusia. Jadi, sesungguhnya itu normal. Yang tidak normal itu adalah yang tidak kepengen pulang. Justru dia pergi. Pulang itu adalah naluriah. Bawaan lahir melekat pada diri setiap orang. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu atas izinnya dipersilahkan kita merantau ke bumi, merantau ke dunia melalui prosedur. Jadi Allah sendiri ketika menciptakan manusia melekatkan sifat, melekatkan satu perasaan yang dimiliki pada setiap orang untuk rindu akan pulang, punya keinginan untuk pulang, laten sifatnya. Maka dari itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ada orang yang malas pulang, itu patut dicurigai. Ada tanda-tanda yang tidak baik pada diri dia. Katakanlah umpamanya orang yang bekerja di pasar. Sudah malam tetap juga tidak mau pulang. Itu masalah. Ada orang yang workaholic, gila kerja di kantor, bekerja terus, siang malam bekerja, tidak ingin pulang. Itu pertanda ada masalah pada diri orang itu. Mengapa? Karena fitrahnya manusia itu ingin pulang. Itulah sebabnya kawan-kawan sekalian, kita merasakan sejak kecil dulu, pergi main, pergi sekolah, pengen pulang, pulang ke rumah. Di rumah kita akan bertemu dengan ibu yang mengandung kita 9 bulan lebih, yang melahirkan kita. Kita rindu untuk pulang, bertemu dengan ayah, bertemu dengan bapak, yang melindungi kehidupan kita sehari-hari sejak kecil. Ketika kita sudah dewasa, lalu merantau di tempat lain, di kampung halaman orang lain, maka seberapapun suksesnya seseorang, seberapapun kondisi kehidupan seseorang, pasti dia merindukan untuk pulang. Pulang kemana? Pulang ke kampungnya.
Di kampung itu dia bertemu dengan figur yang sangat berwibawa, yang sangat dia hormati, yakni orang tuanya. Dan nanti kawan-kawan sekalian, karena ini sudah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang, setiap manusia ingin pulang ke kampung yang abadi. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang lainnya. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, rindu untuk pulang itu bukan spesifik khas manusia. Semua makhluk Allah dilekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan awalnya akan merasakan rindu untuk pulang. Lihatlah, apakah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan yang kita sebut sebagai benda mati pun, semuanya secara naluriah akan ada proses alami untuk pulang ke asalnya. Itulah sebetulnya pemaknaan yang paling tepat terhadap ungkapan potongan ayat Al-Quran yang sering kita dengar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kita ini, kami semua, itu milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita semua, kami semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah juga sebagai tempat kembali yang abadi. Jadi rindu pulang yang ada di dunia ini hanyalah gejala, fenomena dari potensi manusia yang sengaja dititipkan oleh Allah ke dalam masing-masing kita untuk punya keinginan, punya hasrat untuk pulang. Oleh karena itu maka dalam keseharian kita, anak sekolah yang pergi keluar rumah pagi hari tidak sanggup lama bertahan di luar, ingin pulang ke rumahnya. Karena di rumah dia akan menemukan kedamaian, yakni bertemu dengan ibu, bertemu dengan bapaknya, sosok yang sangat berwibawa, memelihara, menjaga kehidupannya. Setelah dewasa juga begitu. Ketika dia sudah bekerja, seseorang itu rindu akan pulang ke rumahnya. Di rumah dia akan menemukan orang-orang yang dicintainya, yang akan memberikan kedamaian di dalam hidupnya. Kita semua mengalami itu. Maka jika ada orang yang tidak ingin pulang, yang tidak rindu untuk pulang, maka bisa dipastikan orang yang bersangkutan mengalami satu masalah yang harus diperbaiki, harus diselesaikan, harus dibantu. Jadi kalau ada orang yang bekerja di kantor, workaholic katanya, boleh workaholic, tapi pasti dia ingin pulang. Kalau dia tidak ingin pulang, ada masalah. Atau bahkan dia pulang ke tempat yang lain. Pengingkaran terhadap fitrah ingin pulang ini akan membahayakan dirinya sendiri. Itu yang disebut pengingkaran atau kafir. Jadi secara alami manusia itu memang harus pulang. Ingin pulang. Pulang kampung itu hanya fenomena dunia, fenomena siklus tahunan yang bersamaan dengan perayaan
Hari Raya Idul Fitri. Itu di Indonesia. Di luar negeri sama saja. Orang Jepang ada pulang kampungnya juga. Orang Cina pulang kampung juga. Orang Eropa pulang kampung juga. Semua manusia merindukan pulang kampung. Hanya saja manifestasinya yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat. Jadi jangan dikira orang Jakarta tidak pengen pulang kampung. Pulang kampungnya disesuaikan dengan kondisi tempatnya masing-masing. Ada yang pulang ke Jatinegara, ada yang pulang ke Tanah Abang, ada yang pulang ke Depok, bermacam-macam. Jadi kawan-kawan sekalian, karena pulang yang final itu adalah pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk perjalanan pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus masuk, menyatu ke dalam diri kita masing-masing. Bukan menunggu diucapkan oleh orang lain, lalu orang lain yang memikulnya, membawanya ke liang lahat, orang lalu menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya itu, kita sendiri sewajarnya lah menyadari bahwa kita sedang dalam proses inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita latihan untuk pulang masing-masing sesuai dengan situasinya sendiri-sendiri. Selamat pulang kampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.